Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mem harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di unit 5. Masih di chapter yang sama tetapi dengan materi yang baru. Kali ini kita akan belajar tentang waktu dan angka. Di kelas 1 kita sudah mempelajari angka 1 sampai 10. Nah, di kelas 2 sampai 20 dan di kelas 3 ini kita akan belajar sampai angka 60. Sekarang kita ulang dulu angka yang sudah kita pelajari. Kita hitung sama-sama dari 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Untuk di kelas 3 ini kita akan belajar sampai 60. Jadi Miss kasih tahu dulu beberapa contoh bilangan yang akan kita pelajari di kelas 3. 30 bahasa Inggrisnya itu 30. 40 40, 50 50, 60 60. Kita akan belajar bagaimana cara menuliskan angka dalam bahasa Inggris. Contohnya ini Miss berikan angkanya 32. Nah, di angka 32 ini ada puluhan dan satuan. Puluhannya itu ada 30, satuannya ada 2. Nah, untuk menuliskan dalam bahasa Inggris, kita bisa memecahnya menjadi 30, bahasa Inggrisnya 30, 2, 2, jadi 32 itu 32. Oke, contoh yang kedua, 45. 45 itu ada angka puluhannya 40, satuannya 5. Jadi kita tuliskan dulu bahasa Inggrisnya 40 itu 40, 5, 5. Jadi 45 itu 45. Contoh lagi, 58. Puluhannya 50, satuannya 8. Nah, kalau kita buat bahasa Inggrisnya 50 50, 8 8. Jadi 58 itu 58. Oke, sampai di sini paham nak ya? Jadi untuk menuliskan angka dalam bahasa Inggris dari angka 20 ke atas, kalian bisa menuliskan dulu bahasa Inggris puluhannya, kemudian satuannya untuk membentuk angka dalam bahasa Inggris. Coba sekarang open your book page 66. Oke, 66 berarti 66. Di sini ada barcode. Kalian bisa scan sendiri di rumah untuk mendengarkan bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang kita akan mengucapkan angka yang ada di dalam kotak ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada angka 41. Berarti ada puluhannya 40, satuannya 1. Nah, jadi 40 bahasa Inggrisnya 40, 1 itu 1, jadi 41 41. Oke.
sampai ke 60. Kita baca sama-sama. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, 50 bukan 50 nak ya, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Page 67, halaman 67, ada perintah match the word with the number, yang artinya pasangkan kata dengan angka. Jadi kalian baca kata yang di sebelah kiri, kemudian cari angkanya yang berada di sebelah kanan dengan tarik garis. Nah ya, Miss harap kalian sudah paham penjelasan Miss mengenai angka tadi. Sekarang kita akan lanjut materi kita mengenai waktu atau time. Siapa yang belum bisa baca jam? Saya harap kita semua bisa nak ya, supaya pembelajaran ini lebih mudah. Kalau belum bisa, belajar sama orang tuanya di rumah nak ya, cara membaca jam dengan benar. Nah, sekarang sebelum memasuki jamnya, Miss akan memperkenalkan dulu istilah-istilah yang akan kita hadapi ketika mempelajari waktu. Yang pertama itu ada o'clock, kependekan dari off the clock, yang artinya tepat atau pas. Ada quarter, yang artinya seperempat atau 15 menit. Ada half, artinya setengah atau 30 menit. Ada pass, artinya lewat. Ada to, artinya kurang. Sekarang kita akan masuk ke contohnya supaya kalian lebih paham. Yang pertama itu adalah o'clock atau tepat. Sini lihat ada contoh gambarnya. Ini ada gambar jam. Jam ini ada 2 jarum, ada jarum yang pendek dan ada jarum yang panjang. Dikatakan tepat jika jarum panjang berada di angka 12, maka bisa disebut dengan tepat. Contohnya, jarum panjang di 12, jarum pendek di angka 8. Ini berarti jam 8 tepat. Atau kalau kita buat dalam bahasa Inggris, 8 bahasa Inggrisnya apa nak? 8. Nah, jadi 8 tepat itu bahasa Inggrisnya o'clock. Jadi jam 8 tepat itu bahasa Inggrisnya 8 o'clock. Lagi contoh berikutnya, jarum panjang di 12, jarum pendeknya di angka 2. Berarti ini jam 2 tepat. Bahasa Inggris 2 itu 2, sedangkan tepat itu o'clock. Jadi jam 2 tepat bahasa Inggrisnya 2 o'clock. Oke, paham sampai sini nak ya? Untuk yang ini Miss anggap dimengerti. Sekarang bagaimana kalau jarum panjang itu tidak berada di angka 12? Nah, jika jarumnya tidak berada di angka 12, maka kita tidak bisa lagi menggunakan o'clock karena itu tidak menunjukkan kalau jam itu tepat. Kita bisa menggunakan pas atau lewat dan to untuk jam kurang. Sekarang kita bahas dulu yang pas.
Untuk menyatakan jam lewat, kita gunakan kata pas, yaitu ketika jarum panjang berada di antara angka 12 sampai angka 6, bagian sebelah kanan jam. Tetapi perlu kita perhatikan, jika jarum panjang berada di angka 3, maka kita akan menggunakan kata seperempat. Atau dalam bahasa Inggris tadi sudah Miss jelaskan di awal tadi, seperempat itu adalah quarter. Nah ya. Jadi jika jarum panjangnya berada di angka 3, maka kita akan menggunakan penambahan kata yaitu a quarter past. Oke. Dan jika jarum panjang berada di angka 6, kita akan menggunakan penambahan kata a half past. Karena half itu berarti setengah. Untuk membaca jam dalam bahasa Inggris, jika itu bukan jam tepat, maka kita harus menyebutkan menitnya terlebih dahulu sebelum jam. Contohnya, ini lihat. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 2. Nah, ya, jika jarum panjang di angka 1 berarti lewat 5 menit, di angka 2 lewat 10 menit, di angka 3 lewat 15 menit atau seperempat, di angka 4 lewat 20 menit, di angka 5 lewat 25 menit, di angka 6 lewat 30 menit atau setengah. Sudah kita lihat, jarum panjang di angka 2 berarti lewat 10 menit. 10 bahasa Inggrisnya 10. Jadi kita tulis dulu 10. Karena ini lewat tadi kita gunakan pas. Jadi 10 pas. Nah, lihat jarum pendek di angka 5 berarti 5. Jadi bahasa Inggrisnya jam 5 lewat 10 itu 10 past 5. Sudah sebutkan dulu menitnya, kemudian ditambah kata pas dan diikuti angka yang ditunjuk oleh jarum pendek. Lanjut, contoh yang kedua. Jarum panjang ada di angka 4, jarum pendek ada di angka 9. Seperti yang telah Miss jelaskan tadi, sebutkan dulu menitnya, diikuti kata pas, kemudian disebutkan jamnya. Jarum panjang yang menunjukkan angka 4 berarti lewat 20 menit. 20 bahasa Inggrisnya 20, lewat itu pas, 9 itu 9. Jadi 9 lewat 20 itu bahasa Inggrisnya 20 past 9. Paham? Jangan lupa menit dulu baru jamnya. Lanjut yang ketiga. Contoh yang ketiga, lihat jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 12. Kita buat dalam bahasa Inggris. Kalau di angka 3 itu kita gunakan quarter. A quarter past 12. Oke, sampai di sini paham untuk penggunaan pas. Jadi ingat nak ya, kita gunakan pas jika jarum panjang itu berada di antara angka 12 sampai angka 6 yang di sebelah kanan. Lanjut, untuk menyatakan jam kurang, kita bisa menggunakan kata to.
ketika jarum panjang berada di antara angka 6 sampai angka 12, yaitu yang di sebelah kiri. Tetapi kalian juga harus ingat, sama kayak yang tadi, jika di angka 9 maka kita gunakan a quarter to. Lihat contoh berikut ini. Jarum panjang berada di angka 11 dan jarum pendek di angka 2. Jadi sebutkan dulu menitnya sama kayak tadi. Itu kalau di angka 11 berarti menitnya 5, nak ya. 5 to 2. Jadi jam 2 kurang 5. Nah ya. Lanjut contoh yang kedua. Jarum panjang di angka 9, jarum pendek di angka 4. Sebutkan dulu menitnya, kemudian baru sebutkan jamnya. A quarter to 4. Berarti jam 4 kurang 1/4 atau jam 4 kurang 15. Lagi contoh, jarum panjang di angka 8, jarum pendek di angka 3. Berarti sebutkan dulu menitnya. 20 to 3. Jam 3 kurang 20. Nah, sekarang ini ada penggunaan half atau setengah. Perhatikan jamnya. Jarum panjang di angka 6, jarum pendek berada di antara angka 1 dan angka 2. Half past 1. Nah ya, half past 1. Jadi kita memundurkan jarum pendeknya. Tadi kan di antara 1 dan 2, jadi kita mundur ke angka 1. Karena jika jarum panjang di angka 6, maka jarum pendek akan berada di tengah-tengah angka. Sampai di sini, Miss harap kalian semua paham. Untuk melancarkan pemahaman kita, kalian silakan mengerjakan latihannya page 72 until 73. Kerjakan dengan teliti. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Insyaallah ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.